Nyampe angka 1.000 aja tuh susah banget waktu banget itu. tuh. Ada struggle-nya juga pasti ya. Perasaannya waktu itu jadi double dong kerjanya. mempunyai kesabaran yang sangat tipis sekali. Ya nanti nggak bakalan jadi. Konsisten dan jadi diri sendiri. Jangan mencoba berusaha untuk menjadi orang lain. Halo penonton setia RRI Bukit Tinggi. Ketemu lagi barengan aku Irvi Anissa. Kali ini tentunya di podcast RRI Bukit Tinggi yang bakal temenin kamu dengan obrolan yang seru ya. Tapi bukan cuma seru, penuh juga dengan inspirasi. Kayak obrolan kita kali ini yang akan ngobrol-ngobrol bareng gitu ya sama tamu spesial kita yang mungkin untuk para penikmat radio di 10 tahun ke belakang ada yang masih inget sama suaranya mungkin. Tapi kalau nggak inget sih wajar ya, karena emang udah lama sekali nih berkecimpung di dunia radio. Agak sedikit nostalgia mungkin di 2000-an, tahun 2010-an gitulah ya. Suaranya tuh sempat mengisi salah satu radio swasta di kota Bukit Tinggi. Terus juga sempat ngisi banyak-banyak iklan juga. Tapi sekarang suaranya ada di platform yang lain. Kita bakal tanya-tanya nanti seperti apa perjalanannya dari radio kemudian berpindah ke platform yang lain yaitu YouTube. YouTube-nya terkenal juga, punya banyak subscriber juga. Mungkin kamu salah satu subscribernya ya kan? Mungkin udah tahu juga ini dia Kreatif Hamdi sama Bang Hamdi yang penuh dengan konten-konten yang menarik seputar budaya, terus juga ada kuliner, jalan-jalan gitu ya. Dan bukan cuma di Minangkabau tapi juga bahkan di Pulau Sumatera. Nah, dia juga mengangkat hal-hal menarik tentang itu. Langsung aja yuk kita kenalan sama Bang Hamdi. Halo, apa kabar Bang Endo Hamdi? Alhamdulillah baik. Makasih banget. Dari Endo ke Hamdi ya. Dari Endo ke Hamdi, iya betul. Kenapa sih dulu namanya nama aslinya kan Hamdi? Betul. Kenapa dulu waktu di radio sempat jadi Endo? Dikasih sama mentor namanya. Kita sama ya. Iya. Iya kan dulu tuh kan kalau waktunya pengen nama asli, tapi ternyata mentor nggak kasih, katanya kurang komersil. Oh gitu. Ya udah dikasih nama Endo. Jadi Endo lebih komersil kalau dulu buat katanya jualan waktu ya. itu ya. Benar. Zaman kita siaran dulu itu masih zaman yang penyiar radio itu nggak boleh pakai nama asli. Betul. Ya kan? Semuanya itu harus serba misterius gitu ya. Iya benar sekali. Iya ampun. Dan kita juga nggak boleh kelihatan. Nggak boleh nggak boleh kedengaran atau kelihatan seperti yang benar iya, sebenarnya betul. kita gitu. Jadi ya. sebisa mungkin orang semakin penasaran sama bener, kita harus berubah, bertransformasi jadi yang berbeda banget gitu kan. Kalau siaran jadi Endo, sebenarnya jadi Hamdi. Nah Hamdi. Sekarang di YouTube-nya itu jadi Hamdi lagi. Keren banget. Berbalik ke diri yang sebenarnya. Iya benar. Biar lebih dikenal sama orang. Benar banget. Tapi pasti nggak gampang ya perjalanan Kak Hamdi nih dari penyiar terus ke konten kreator gitu ya. Nggak terjadi begitu saja juga gitu kan. Apalagi di tengah perkembangan digital yang luar biasa dengan lebih dari 204 juta pengguna media sosial di Indonesia. Nah ini menurut laporan dari We Are Social and Meltwater 2025. Cerita dan cara bercerita itu ternyata juga ikut berevolusi nih kalau menurut si situs ini gitu ya. Dari megang mikrofon, nyapa lewat suara kalau di radio, sekarang Bang Hamdi itu juga memegang kamera, berbagi lewat visual juga gitu ya. Betul. Jadi udah berubah banget. Nah di episode kali ini teman-teman pendengar kita bakal kupas tuntas nih perjalanannya Bang Hamdi, mulai dari ceritanya di radio, pengalamannya berpindah media. Kalau berpindah medium ini kayak dari medium nyata ke yang nggak nyata ya. Iya betul. Jadi berpindah media dan tantangannya seperti apa. Tapi mau nanya kabar dulu deh. Kabar ininya gimana sih channelnya sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan channelnya dan sekarang udah hampir 90.000 subscriber. Dan ini fun fact-nya ini adalah channel kedua ya. Karena yang pertama pernah kena hack gitu kan. Sebenarnya ini channel yang pertama. Tapi sempat di-ban sama YouTube. Terus bukan di-ban itu karena ada yang hack. Oh karena ada yang nge-hack. Ya, terus bikin lagi. Alhamdulillah juga udah dimonet yang kedua. Terus akhirnya bisa baik lagi yang Kreatif Hamdi yang subscribernya lebih banyak gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya bisa balik lagi ya. Oke deh. Nah dulu adalah penyiar radio. Iya. Terus sekarang dikenal sebagai kreator digital lewat Kreatif Hamdinya. Betul. Apa nih yang mendorong Bang Hamdi ini beralih dari dunia penyiaran ke dunia konten kreator? Baik. Sebenarnya sih waktu itu karena ada peluang yang aku baca. 2017 itu kalau nggak salah YouTube lagi banyak ya, lagi boomingnya ya. Betul. Bahkan banyak artis-artis yang mungkin udah nggak tayang, ya udah jarang di TV beralih ke YouTube.
tiba-tiba banyak bikin banget YouTube gitu. ya. Iya, walaupun waktu itu banyak orang yang beranggapan kalau artis ini di YouTube itu malah merusak ininya, Merusak citranya gitu ya. Oh Karena iya kayak iya iya. konten-konten yang negatif kayak prank atau apalah gitu Oh ya. benar. Nah waktu itu, jadi karena ada peluang itu, aku baca 2017 akhir, aku memutuskan untuk bikin YouTube. Yang pertama, yang kedua juga karena ini pengen ada suatu tambahan buat pemasukan waktu itu. Oh iya iya. Lagi mikir-mikir. Berarti niatnya emang udah ke situ ya? Iya, kan ujung-ujungnya kayak gitu juga kan. Ujung-ujungnya duit. Iya betul. Nah jadi karena waktu itu pengen yang pertama kan ada peluang, itu juga karena ada pengen cari ada tambahan nih, apa nih tambahan yang bisa tidak mengganggu pekerjaan utama gitu ya. Dan kebetulan pada waktu itu udah mulai libur Sabtu Minggu, jadi kayaknya rugi banget Sabtu Minggu cuma digunakan buat tidur-tiduran atau mungkin ngabisin waktu yang nggak ada manfaatnya gitu ya. Mendingan dicari ada kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu gitu. Baru iya gitu betul. Akhir 2017 beraniin untuk bikin konten dengan alat seadanya waktu itu yang udah punya kayak kamera. Terus juga kayak kameranya masih kamera kentang sih gitu ya. Terus juga alat edit, laptop juga laptop kentang gitu ya. Jadi bayangkan aja buat ngedit video 8 menit aja tuh butuh 3 jam buat render doang. Ya ampun, itu cuma render ya, 8 menit doang videonya ya. 8 menit itu waktunya sekitar 3 jam lebih bahkan gitu ya. Karena saking kentangnya laptopnya gitu. 2017 akhir jadi bikin video, ternyata nggak rame, sepi banget yang nonton. Karena baru kali. Iya betul. Jadi karena waktu itu pengetahuan tentang YouTube nggak terlalu banyak ya, makanya patah semangat nih karena pertama kali bikin video yang nonton cuma dikit. Padahal udah merasa effort banget nih bikin video gitu. Ternyata yang nonton cuma nggak sampai 1000, mungkin nggak sampai 500 pun nggak sampai gitu. Yang subscriber pun paling keluarga, teman dekat itu aja gitu ya. Akhirnya patah semangat, ya udah nggak dilanjutin, vakum sampai tahun 2020, 3 tahun ya. 3 tahun vakumnya cukup lama ya. Iya, karena nggak minat lagi gitu, ternyata nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan gitu. Ternyata nggak segampang yang dibayangkan YouTube itu gitu. Baru bikin satu video udah mau kayak Baim Wong gitu. Nah itu penyakit dari pemula, kreator pemula ya. Betul. Harapannya tuh udah tinggi banget ya. Iya gitu. Jadi 2020 kembali untuk bikin channel YouTube lagi. Bukan bikin lagi, tapi melanjutkan channel YouTube yang udah lama gitu. 2020 kebetulan juga COVID, jadi banyak tuh orang pengguna sosial media. Banyak tuh yang kreator-kreator baru kan. Nah, kan peluang lagi tuh. Akhirnya ikut lagi nih untuk bikin konten lagi di YouTube. Udah modal juga bikin update kamera gitu, update kamera yang baru nih. Terus ada drone juga gitu ya. Terus buat ngedit video di komputer yang nggak kentang lagi gitu ya. Jadi nggak butuh waktu yang lama lagi buat ngedit gitu. Jadi udah prepare lebih baik gitu ya. Iya. Terus akhirnya bikin video lagi. Satu video sampai 10 video itu tetap nggak rame gitu, masih sedikit. Tapi lumayan aja. Udah sampai 10 video kan? Iya, karena waktu itu berpikiran karena udah apa ya, udah terjun banget, udah basah ya, udah modal banget waktu itu. Bener, jadi sekali rugi banget kalau gitu seandainya nggak dimanfaatin, nggak dipakai yang udah dibeli gitu. Terus akhirnya 10 video, alhamdulillah 10 video ke atas sudah mulai naik secara perlahan. Nah akhirnya bisa dimonet. Jadi dari 10 video itulah setelah 10 video perlahan. Baru bisa dimonet. Dan awal-awal video pun nggak selalu rame gitu ya. Ada video yang ditonton di bawah 500 bahkan gitu. Itu tergolong sepi kan gitu dong, ya. Untuk mencapai angka 1000 aja itu susah banget waktu itu. Di awal-awal Iya, tapi karena mungkin waktu itu konsisten. Terus tetap bikin video minimal dalam seminggu itu sekali lah gitu upload video. Dan akhirnya perlahan naik sampai sekarang udah mencapai 90.000 subscriber dan total video yang nonton total viewers itu udah mencapai 10 juta, hampir 10 juta. Total viewersnya 10 juta. Wow. Total video semua video ya. Iya benar-benar ditonton segitu ya. Itu untuk kategori YouTuber pemula itu udah lumayan gitu ya. Gitu. Keren sih. Tapi emang dari awal tuh ada struggle-nya juga pasti ya, ya kan? Iya. Nah, tapi ini kan berpindah nih, dulu penyiar, terus sempat tapi dari penyiar sempat punya kerjaan yang lain juga ya? Iya. Terus baru jadi content creator. Betul. Nah, masih ingat gak sih pertama kali jadi penyiar, pegang mikrofon atau ngomong depan mikrofon sebagai penyiar dulu? Masih ingat banget. Itu tahun berapa sih pertama kali siaran? 2010 ya? 2010. Aku itu 2007 deh kayaknya. Kan duluan kamu. Iya sih. Iya sih, tapi emang 3 tahun ya jaraknya ya? Lumayan 2010 itu aku masih ingat bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret. Masih ingat. Pertama kali siaran megang mic. Biasa kalau pegang mic itu kan paling pas karaokean ya. Iya betul. Nah, waktu itu langsung siaran didengar oleh banyak orang dan perasaannya waktu itu
gemeteran, nervous. Waktu itu radionya juga lagi salah satu yang hits di Bukit Tinggi ya. Iya betul. Terus acara dangdut waktu itu. Oh, acara dangdut jam 3 sore tuh. Itu laku banget tuh acaranya. Iya, rame banget kan yang nonton gitu ya. Iya. Terus yang nelfon juga banyak. Nah akhirnya ya udah gugup, nervous dari suara aja gitu yang kita keluarkan waktu itu ketahuan kalau kita lagi nervous banget. Iya pastilah. Gemetaran suaranya gitu. Iya pasti. Karena pertama kali kan. Padahal ya kan ibaratnya kalau orang bilang lah penyiar itu kan ngomong sendiri, nggak ada orang yang lihat langsung gitu, tapi tetap aja ya. Iya. Tetap nervous dan gitu ya. Padahal waktu itu nggak ada yang nonton juga. Paling yang nonton teman-teman aja kan, nggak banyak, nggak rame gitu kan. Tapi tetap gugup. Iyalah pasti pertama ya. kali siaran. Tapi sampai sekarang sih buat apa, kalau Irvi pribadi juga gitu sih, masih selalu gugup aja gitu kalau misalnya naik pentas gitu ya, atau mungkin kalau mau siaran gitu, tetap ada nervousnya juga pertama kali mulai itu ya. Walaupun mungkin udah jam terbangnya udah banyak banget ya. Tapi tetap nervous. Bener. Ya belum seberapa lah mungkin ya, masih belajar. Sama masih belajar. Tapi kalau menurut Bang Hamdi nih, apa nih perbedaan yang paling terasa gitu ya ketika kita bercerita lewat radio gitu kan, jadi penyiar, sama kita bercerita lewat konten-konten kita di YouTube? Apa tuh yang paling terasa bedanya? Kalau menurut aku sih yang konten yang aku pakai sekarang itu nggak ada bedanya. Karena kalau di radio kita bercerita, di sini aku lebih banyak bercerita. Ada sih konten nge-vlog tapi nggak banyak, lebih banyak tentang kayak bercerita gitu kan, kayak fakta menarik gitu ya. Betul. Nah jadi kalau menurut konten aku yang sekarang itu nggak ada bedanya, hampir sama sih ya, karena sama-sama bercerita. Cara ngomongnya juga hampir sama ya. Sama, nggak ada bedanya. Paling bedanya suara aja sih, dari penyiar dulu sampai sekarang jadi konten kreator tuh dari suaranya aja beda. Dari cara ngomong sama aja. Kayaknya beda deh. Coba dengerin pas gue siaran dulu gitu ya, dengan suara gue yang sekarang tuh kayaknya lebih matangan sekarang pasti, karena lebih banyak kan lebih banyak, udah lebih banyak pengalaman gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih original kayaknya. Kalau dulu kan harus gimana ya Kak, dibulatkan, harus di bentuk vokalnya gitu. Kita siaran dulu. Kalau sekarang tuh kayak lepas aja gitu, apa adanya aja gitu. Dengan suara kita yang asli gitu, nggak perlu dibesar-besarkan atau dibulat-bulatkan gitu ya. Atau tapi bikin naskah juga nggak sih? Kalau dulu kan kita bikin naskah ya, jadi penyiar ya. Sekarang bikin naskah nggak? Pakai naskah dong. Pakai naskah ya. Bahkan sekarang karena udah kalau dulu kan siaran kan kayak ngomongnya tuh kayak air mengalir aja kan. Betul. Nah kalau di konten yang sekarang itu wajib pakai skrip. Berarti kan kita nulis narasi lagi nih. Betul. Nah, wajib. Kalau dulu kan kita bisa improv. Iya kan? Dan itu juga maksudnya dikit-dikit aja lah kita ngomongnya kalau di radio. Nah, kalau sekarang kan itu audio visual gitu kan, digabungin tuh. Jadi kalau dari pengalaman Bang Hamdi ini, besar nggak pengaruhnya narasi terhadap video? Besar dong, besar. Oh iya ya. Iya. Terus kenapa nggak pernah ngajakin aku buat ngisi narasi? Pernah nggak sih? Masa? Belum pernah. Orang lain deh yang diajakin waktu itu. Aku belum pernah diajakin, temennya nggak diajakin. Sanggup bayar. Nggak bayar loh. Aku cuma butuh karena jam terbangnya udah banyak, pasti malnya ya tinggi Allah, juga gitu. Aku ini nanti suzon sama temen sendiri ya. Aduh, apalagi habis podcast ini ya, ngelihat honor podcast jadi takut bayar aku berapa. Tapi emang penting ya narasi, maksudnya susunan narasi terus juga kecocokannya sama video itu penting dipikirin banget ya. Penting banget. Jadi double dong kerjanya. Kan ngambil video juga, terus kemudian bikin naskahnya lagi gitu. Iya. Berarti yang pertama kali kita bikin skrip dulu. Oh, bikinnya skrip dulu? Sorry, yang pertama kali itu kita bikin temanya dulu, apa nih yang bakal kita bikin gitu. Salah satu contohnya nih, proses kreatifnya nih, misalnya mau bikin video tentang apa, udah jadi deh yang udah ada. Yang terakhir, yang pertama kali itu kita tentukan dulu, kayak contoh yang video yang terakhir itu tentang kayak lagu Minang dengan viewers terbanyak sepanjang masa gitu ya. Nah kita yang pertama sekali kita riset dulu nih mana lagu Minang yang paling banyak viewersnya. Terus habis itu kita bikin skripnya, bikin skrip baru kita bikin VO-nya. Oh, skripnya itu jujur. Apa? Skripnya itu jujur ya. Itu sendiri apa AI? Digabung. Karena kalau bahasa AI itu bahasanya masih kaku. Kaku, iya. Jadi AI yang kita improve gitu kali betul. Ya. Karena di radio kita juga belajar ya dulu cara bikin VO dengan pokoknya ketika siaran ya, nggak harus menggunakan apa yang ada di apa yang tertulis gitu apa yang tertulis di media yang kita baca gitu. Nah kita belajar, terus di yang sekarang ilmu yang kita pelajari dulu itu sangat bermanfaat untuk bikin skrip.
nyambung ke pertanyaan aku. Jadi kalau ilmu yang didapat dari radio dulu diaplikasikan ke konten-kontennya sekarang ternyata nyambung banget. Nyambung banget, benar. Terpakai gitu ya, bermanfaat ya. Iya, karena dulu di radio kan kita belajar ya bagaimana bikin berita nggak dengan bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang. Betul, gitu ya. dengan bahasa kita sendiri, bahasa tutur kita lah gitu ya. Nggak seperti apa yang tertulis gitu. Betul. Kan. Iya. Tapi apa sih yang paling susah dari bikin YouTube itu, Bang Hamdi? Nentuin temanya. Oh, mikirin apalagi ya temanya gitu ya. Apalagi konten aku itu kan tentang Sumatera Barat. Jadi kayaknya udah dibahas semua deh gitu ya. Iya, udah pernah. Nah, kadang-kadang tema yang kita bahas tuh pernah juga dibahas sama konten kreator lain misalnya. Iya. Kalau kayak gitu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Oh, boleh-boleh aja. Kita bikin versi kitanya gitu. Iya betul, nggak ngambil yang video dia gitu ya. Paling judulnya aja nanti kita bikin skrip sendiri, cari datanya sendiri, terus bikin yang versi kita sendiri. Oke. Gitu. Nah, itu berapa kali seminggu tuh berapa kali upload? Biasanya dalam seminggu itu 2 kali. Biasanya 2 kali 3 kali gitu. Tergantung ini sih, tergantung kalau seandainya ada dapat banyak ide, semakin banyak idenya semakin. Apakah nggak harus konsisten kalau di YouTube itu biar algoritmanya tuh tetap gitu? Harusnya konsisten. Oke, jadi maksudnya kalau 2, kalau 3 aja enggak, gitu. Enggak harus. Oh, enggak gitu harus. Ya. Tapi yang penting kita upload terus. Iya. Oh, oke. Nah, kan ini kalau kita lihat dari channel YouTube-nya tuh kebanyakan ngebahas Sumatera Barat, hal menarik unik gitu ya. Kenapa enggak lebih banyak lagi gitu? Yang lain lebih luas lagi gitu bahasannya. Kenapa milihnya Sumatera Barat nih kebanyakan? Karena peluang Sumatera Barat itu menarik gitu. Maksudnya kalau kita pilih yang low in nasional, sayang kita udah banyak. Kita pasti bakal tenggelam. Oh iya benar. Kalau Sumatera Barat kayak fakta-fakta menarik kayaknya cuma YouTube aku yang berkembang gitu. Yang maksudnya yang tentang kayak ada cerita fakta menarik. Pokoknya berita-berita menarik kayaknya cuma YouTube dari Sumatera Barat, kayaknya cuma YouTube aku yang konsisten gitu ya. Oh iya, jadi ini tuh kayak apa ya, originalitas gitu ya. Iya, kalau kita udah nasional banyak saingan. Iya. Calon sarjana contohnya tuh saingan kita. Betul. Dia tenggelam gak? Bahasannya udah sampai mana-mana kalau itu kan? Ya. Iya sih. Pasti tenggelam. Nah, beberapa waktu yang lalu di beberapa episode sebelumnya juga mungkin nanti penonton boleh lihat-lihat lagi episode podcast Bukit Tinggi yang lainnya, RRI Bukit Tinggi ya. Aku sempat ngobrol sama Udario. Yeah. Nah dia juga bilang kayak gitu, pengen gak sih ngerubah konten-konten yang disajikan gitu kan. Ternyata katanya enggak, justru kita tuh harus tampil dengan keunikan kita sendiri. Betul. Katanya gitu. Nyambung ternyata. Lebih menjual. Bener-bener. Karena kita original, kita sendiri yang punya gitu ya. Bener-bener. Pasar Sumatera Barat kan sangat besar kalau menurut aku ya. Betul. Kita nggak ditonton oleh orang Sumatera Barat saja, tapi oleh kayak perantau-perantau. Betul, dari perantau daerah bayangkan juga banyaknya berapa gitu. Mereka kadang lebih masif lagi kan karena kangen sama daerah sendiri gitu ya. Oke. Nah, dari radio itu kan audiensnya beda sama digital sekarang gitu kan. Nah, menurut Bang Hamdi ini apakah kita tetap menjaga kayak Bang Hamdi itu dikenal orang dulu sebagai dulu namanya Endo Octavian. Asik banget Endo Octavian. Tapi sekarang juga pasti masih ada yang tahu itu. Masih, karena teman-teman masih banyak yang manggil Endo. Sebenarnya sih nggak mempertahankan, tapi teman aja yang suka manggil Endo. Sebenarnya mau berubah gitu ya. Tapi ternyata orang masih tetap lengket sama itu ya. Iya. Sebagai identitas Endo itu di dalam kontennya dibawa nggak? Nggak ya? Nggak ada. Nggak. Jadi kalau identitasnya beda, tapi gayanya sama. Gayanya sama, cuma identitasnya yang beda. Tapi ada audiensnya atau penontonnya yang pernah ngeh nggak sih? Ada, sering banget. Masa? Iya. Waduh. Ada beberapa yang komen ini Endo ya gitu. Terus dijawab gak? Jawab dong iya. Oh iya gitu. Suka banget jawabin komen nih. Nah ini si kreator satu ini nih. Kenapa sih suka banget jawabin komen orang gitu? Karena aku salah satu kreator yang mempunyai kesabaran yang sangat tipis sekali. Orang tisu di belah 7, dia tisu 10 gitu. Jadi kalau apalagi yang komen julid itu pasti dibalas. Abis itu biasanya dihapus sih. Kalau aku gitu. Udah terlalu kasar, habisnya aku hapus. Tapi dibalas dulu. Biar lega dulu hatinya ya. Betul. Biar terkeluarin dulu nih bebannya gitu ya. Ya Allah. Nah kan YouTube itu kita tahu dia punya algoritmanya sendiri tuh, Bang Hamdi. Terus juga ada beberapa kreator yang ngikutin tren. Nah kalau Bang Hamdi gimana nih? Pernah gak ngerasa kayak terpaksa bikin konten yang sebenarnya tuh enggak Bang Hamdi banget dari konten-konten yang udah ada?
Ada sih tapi nggak terlalu sering ya. Yang mana? Contohnya itu kemarin ada sempat viral tentang kasus Nia Kurniasari kan. Iya. Pengen bahas itu sebenarnya, tapi kayaknya kurang etis deh gitu ya bikin itu. Kenapa? Tapi ujung-ujungnya dibahas juga. Gimana sih? Enggak, maksudnya kreator labil. Yang dibahas itu bukan tentang ininya, tentang masalah kasusnya ya, tapi dibahas tentang waktu itu aku bikin tentang 10 berita paling heboh sepanjang 2004 di Sumatera Barat. Oh, nah, gitu. Itu kan berita kan paling heboh. Nah, aku masukin itu gitu. Oh, salah satunya itu. Tapi kontroversinya dibahas. Enggak dibahas, cuma berita aja yang ya kan ceritanya tentang berita yang paling menghebohkan di Sumatera Barat sepanjang tahun 2024. Nah, aku masukin salah satunya itu gitu. Jadi enggak tertarik misalnya untuk ngikutin tren kayak orang-orang gitu. Ngajak ibunya collab gitu. Enggak. Jangan ya, kesian loh, jangan tetap loh. Dengan ciri khas Creative Hamdi nggak perlu ikutan tren. Kecuali kalau ada berita yang lagi viral, mungkin kalau seandainya cocok dengan konten aku, baru aku masukin. Oke, tadi yang tadi juga udah di di spill juga ya, maksudnya memang beritanya lagi terkenal juga, lagi banyak dibahas, terus cocok juga bisa dimasukin gitu kan. Punya ini konten favorit nggak sebagai seorang konten kreator tuh punya konten favorit nggak? Ada. Dari semuanya, yang mana? Lokal. Apa tuh? Herlina Basri tau nggak? Yang konten masak-masak. Ya aku suka itu. Suka. Dia suka masak sih soalnya dia masakannya enak, tapi aku nggak pernah dikirimin. Salut juga sama dia karena ramai terus yang nonton. Oh iya. Mungkin salah satunya bisa bikin itu nggak sih? Kan biasanya konten kreator tuh bukan cuma satu aja kan, ada playlistnya sendiri kan. Kalau masak lah habis inilah bisa aku cobain. Kepikiran boleh, ada kepikiran tapi masih belum. Iya kan, lucu tuh. Abis ini bikin satu konten yang berbeda lagi ya. Siap. Nah, ini agak serius nih pertanyaannya nih. Prinsip apa yang Bang Hamdi pegang supaya tetap konsisten sama nilai-nilai personalnya ketika bercerita? Prinsipnya jadi diri sendiri aja, simple. Oke. Gak perlu ikut-ikutan kontennya lain, ikutan viral nggak perlu. Pokoknya jadi apa yang ada diri kita gitu, ciri khasnya nggak usah diubah-ubah gitu. Nggak usah ditiru-tiru juga yang lain gitu betul, ya. Iya, benar. Kalau inspirasinya siapa nih? Creative Hamdi ini ada inspirasi nggak dari konten-konten luar gitu misalnya? Kalau inspirasinya lebih ke ini sih. Calon sarjana betul. Beneran. Iya benar. Iya. Tapi yang ngangkat Minangkabau ini selain Bang Hamdi udah banyak nggak sebenarnya? Ada tapi kayaknya cuma aku aja deh yang konsisten. Selebihnya tuh kayak udah mulai ikutan kayak ngevlog, kayak bahas-bahas apa yang lagi viral tuh. Kalau untuk masalah konten yang berhubungan dengan kayak fakta menarik yang unik-unik lah, masih aku yang kayak di Sumatera Barat yang masih eksis gitu. Takut kehilangan ide nggak? Karena kan maksudnya ya akhirnya akan habis juga nih pembahasannya gitu. Atau mungkin bisa diulang yang lama dengan isi yang berbeda gitu. Takut sih enggak, tapi sering bingung aja sih apalagi ini mau dibahas gitu. Itu aja sih. Biasanya dapat idenya dari mana tuh? Muncul sendiri aja. Misalkan kayak nonton sosial media gitu kan. Iya. Muncul yang berita apa gitu. Nah, dari berita itu bisa kita kembangkan. Nah, kayaknya menarik nih gitu. Oke. Kayak kemarin contoh terakhir gitu kan, ada tentang kayak lagu Minang yang sering dinyanyikan ketika lebaran. Iya, betul. Nah, itu kan berawal ketika kan ada tuh yang Targak Pulang kan sering banget ya lebaran kemarin diputerin. Betul. Makanya bikin konten ini deh pas gitu. Pula momennya lebaran gitu ya. Yang nonton. Iya sih. Berapa tuh yang nonton tuh? Gak salah, lupa sekitar di atas 10.000 lah pokoknya. Di review terus gak sih konten-kontennya? Ini kenapa ya? Yang ini kok dikit yang nonton, yang ini kok banyak gitu? Pasti di review terus. Apa nih? Okay. Kalau seandainya ada videonya sepi penonton, berarti beritanya kurang menarik. Berarti tema tentang ini gak menarik gitu. Oke. Nah, itu ngambil video-videonya tuh diambil sendiri atau gimana? Ada yang diambil, ada juga yang diambil dari konten orang lain. Itu gimana caranya tuh? Gimana SOP-nya kalau ngambil dari orang lain? Kalau video orang lain, kita ngambilnya gak boleh di atas 10 detik. Oh gitu. Di bawah 10 detik boleh. Terus kita cantumkan kredit detailnya. Bahkan di bawah 10 detik pun kita cantumkan? Iya, betul. Oh gitu. Kirain kalau dicantumkan sumbernya boleh lebih lama gitu, enggak ya? Nggak boleh, karena nanti bakal ke-detect sama yang pengguna. Oh iya. Kalau sudah di atas 10 detik dan mereka bisa menghapus konten kita. Oh gitu. Kalau udah sampai, apalagi kalau udah 50% ke atas, mereka bisa hapus video kita. Oh gitu. Nah, kalau dari videonya Bang Hamdi sendiri pernah dipakai orang nggak? Sering. Seringnya emosi ya. Terus gimana? Tapi seringnya tuh di-upload di YouTube. Di TikTok. Oh di TikTok. Kalau di YouTube bisa hapus, tapi kalau di TikTok nggak bisa kan? Iya. Jadi potongan-potongannya diambil. Nggak gitu. Potongan malah full. Ya ampun. Kalau potongan nggak terlalu masalah. Ini full video di upload. Tapi di kan TikTok. ada watermarknya ya biasanya kalau. Ditutup biasanya kebanyakan gitu. Ditutupnya. Nakal banget ya. Di komen di blog.
Terus berarti jalan terus aja gitu ya videonya ya? Yaudah biar aja. Daripada kita kesel sendiri, mendingan udahlah. Sedekah gitu. jariah. Sedekah, iya betul. Sedekah jariah ya, mudah-mudahan ya. Nah, Bang Indo pernah ini nggak sih dilema gitu ya, mau milih antara informatif atau viral? Nah, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Viral lah. Milihnya viral, yang viral dulu aja lah gitu ya. Kalau viral otomatis rame nonton. Kalau rame nonton, otomatis adsense-nya banyak. Itu aja. Ya kan UUD tadi ya, dari awal kan? Juga udah disebut. Emang UUD. Tapi masih kangen nggak sama radio? Kangen sih. Iya kangen, dia sering ini nggak mau ngajakin gue siaran lagi gitu. Sering nanya gitu saking kangennya ya. Kangen ya siaran lagi. Apa yang dikangenin dari siaran? Ya siarannya. Ya siaran. Maksudnya ngobrol depan mic kayak gini gitu ya. Betul, ngomong di depan mic. Karena kalau untuk berinteraktif dengan orang nggak kangen. Cuma kangennya siaran gitu dan didengar oleh banyak orang secara live. Ya kapan-kapan aku undang lagi ya. Boleh Pro 1 banget. RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Oke. Jadi kalau dapat kesempatan untuk siaran lagi mau nih? Mau banget. Kan sekarang juga udah lebih fleksibel waktunya ya. Iya betul, ya kan. Udah jadi pengusaha sekarang. Amin. Jadi udah lebih fleksibel waktunya gitu, nggak terikat lagi. Jadi mau siaran lagi ya? Boleh. Apa kita bikin stasiun baru loh? Langsung di sini lagi. Enggak ya. Mahal, banyak modalnya. Bener-bener gak usah, udah kita di podcast ini aja. Gak usah macem-macem. Atau collab lah nanti sekali-sekali RRI Bukit Tinggi sama Kreatif Hamdi gitu ya. Boleh. Ih seru tuh kalau bisa kita collab tuh. Ajak hostnya. Boleh. Nah kita nostalgia lagi nih Bang Hamdi dulu ya. Waktu masih siaran, Bang Hamdi tuh paling suka bagian apanya? Waktu siaran tuh ya. Misalnya pendengarnya atau konten yang disajikan gitu. Atau dulu acara apa yang paling disuka? Kalau aku sih dulu yang paling seneng itu ya siarannya. Kayak acaranya boleh apa aja? Bebas, kayak baca-baca berita gitu, yang baca-baca berita yang unik-unik. Pernah ingat gak sih acaranya? Apa tuh acaranya? Kayak ada sore ya? Iya sore. Iya TNT ya. Iya betul. Gak apa-apa, radionya udah gak ada. Gak apa-apa, dibahas aja. Kan dulu kangen sih siaran kayak gitu ya. Ada kita bahas masalah yang lagi unik, lagi berita-berita yang lagi viral gitu kan. Betul. Apalagi kita siarannya berdua gitu ya. Iya betul, kalau siaran berdua gitu ya, seneng banget. Seru banget jadinya, bahasannya kecil jadi besar kan kalau berdua. Iya, bisa lama gitu ya. Bisa lama, waktunya. Bener. Bisa habis waktunya, bener banget tuh. Nah, masih inget kan cara siaran? Dia mikir dulu. Masih sih lama kayaknya. Lagi. Karena seperti aku bilang tadi, karena udah terbiasa baca skrip. Jadi ketika ngomong tanpa skrip kayaknya ada yang aneh gitu. Ada yang aneh. Iya. Ya elah. Nanti kita minta siaran tapi disimpan dulu aja. Boleh. Aku mau ajakin kamu sekarang untuk ke segmen selanjutnya nih. Ini ada jawab cepat, segmen this or that ya. Boleh. Jadi tinggal milih aja, nanti pertanyaan aku ajuin dan nanti di review sedikit jawabannya. Oke? Boleh. Ini gampang-gampang banget kok pertanyaannya nih. Suara yang kuat atau visual yang menarik? Visual yang menarik. Jadi suara gak apa-apa, suara lo aja ya. Iya. Gak usah bagus-bagus banget gitu ya. Iya, kan sekarang apa adanya dia suaranya. Gak perlu dibesar-besarkan, gak perlu dibulat-bulatkan kan. Tapi ada karakter khas. Ada karakter khasnya. Betul, oke. Skrip yang rapi atau spontanitas alami? Kalau sekarang skrip yang rapi sih kayaknya. Kenapa tuh? Gak bisa improv lagi? Udah gak bisa. Otaknya tuh udah terpaku udah sama terbiasa skrip ya. pakai skrip udah berapa tahun ya? 5 tahun baca skrip terus. Tapi rajin ya berarti ya. Iya bener-bener bikin skrip tuh kan melelahkan. Iya betul. Ya kan aku capek banget. Apalagi kalau susah dapetin ininya, data-data atau mungkin referensinya. Bener. Terus kayak nyambung-nyambungin kalimatnya biar menarik gitu kan. Itu seni tuh kalau menurut aku bikin skrip tuh. Nah, dapat banyak komentar positif atau view-nya jutaan? Jutaan lah. Oh ya, nggak usah. Komentar nggak apa-apa negatif dibalesin sama dia, nggak apa-apa. Komentar aja terus negatif. Pokoknya jutaan nonton. Bahkan nih kemarin juga ada yang nyerempet-nyerempet politik dia loh. Ih, nakal banget nih anak nih. Nyerempet-nyerempet politik kan kemarin kan. Nah, tapi bahas politik kan nggak ada yang menyinggung siapapun gitu ya. Benar-benar nggak terlalu yang dalam banget ya. Ikut-ikut tren aja dia. Ringan. Nah, voice over dulu atau shoot visual dulu? Voice over dulu. Oh, jadi rekam suaranya dulu. Betul. Jadi nggak menyesuaikan ya. Kalau aku tuh mikirnya kita ada visualnya dulu gitu loh. Jadi nanti voice overnya menyesuaikan dengan visualnya. Kan berdasarkan tema kita. Oh iya. Jadi kalau seandainya dia voice overnya udah ada, baru kita cari visualnya gitu. Kalau kita nggak punya stock footage, kita ambil video orang lain. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Nah, bercerita sendiri atau kolaborasi sama Irvi? Ini susah nih, dilema. Bercerita sendiri susah deh kayaknya. Astagfirullahaladzim, beneran loh, dia nggak mau ngajakin gue loh. Gimana sih jadi temen? Yaudah, mikrofon apa kamera?
Mic aja. Iya. Oke. Kenapa nggak mau kamera? Karena nggak sampai sekarang nggak percaya diri di depan kamera, jujur. Coba itu pandang kameranya. Apalagi kalau bikin konten vlog. Nggak pede. Iya. Nggak pede banget. Dan kalau bikin konten ngevlog itu sekarang itu harus kayak diedit dulu. Banyak ya edit ya. Iya, wajahnya harus bersih putih. Kan bukan itu yang orang lihat gitu loh, maksudnya itu nggak kan percaya diri aja gitu. Keseruannya gitu nggak percaya loh. diri aja gitu. Oh, makanya kalau bikin konten yang ngevlog itu biasanya harus diedit dulu atau bikin ada di tempat cahaya yang bagus gitu biar kelihatan terang wajahnya. Repot ya bawa kamera terus bawa Iya, lighting. betul. Ya udah, nggak usah lah, visual aja lah ya. Atau ngobrol di ini aja, jadi voice over aja ya. Mic. Iya benar. Lagian konten ngevlog nggak laku biasanya. Oh, jarang. Maksudnya kurang itu di konten kamu atau semuanya di konten secara aku sih. Oh, gitu. Enggak sih, juga di konten lain juga kayaknya. Coba contohnya aja kayak artis ini deh. Influencer ternama bikin konten ngevlog pasti sepi. Oh, iya ya, gitu di ya. YouTube ya. Sepi. Oh gitu. Kurang apa ya? gitu. Kurang menarik. Menarik. Karena orang udah tahu aja ngapain sih gitu. Apalagi ngevlognya tentang kayak kehidupan sehari-hari activity-nya gitu ya. Ngapain sih bener. ditonton orang, nggak menarik gitu. Apalagi kita bukan siapa-siapa coba. Iya bener ya. Siapa yang nonton? Nonton muka siapa ini gitu ya kan. Kecuali kalau kita ngevlognya bikin video tentang tempat wisata yang lagi hit, yang baru gitu, ya nggak apa-apa. Ada tuh satu yang di Kayu Tanam lagi hits juga sekarang, lagi jadi perbincangan juga. Nggak mau ke sana. Yang Kayu Tanam yang mana tuh? Ada yang bentar lah, off air aja. Kita ke sana di jalan-jalan. Apa tuh yang mana? Nanti off air aja, soalnya panjang. Oke deh. Nah, tadi masih janji nih satu, contohin dong sebelum kita closing. Waktu siaran dulu di radio itu gimana? Masih ingat frekuensinya ganti sama 97,2. 97,2 RRI Bukit Tinggi. 97,2 RRI Bukit Tinggi. Apa? Suara kebalik. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Oke, boleh kita mix and match aja, eklektik kita sekarang 97,2 RRI Bukit Tinggi. 97,2 RRI Bukit Tinggi, suara kreativitas. Nah, gitu ya. Iya benar. Nah, kalau di YouTube gimana pembukaannya? Hai teman, selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Karena udah tiap hari itu ya sekarang gampang. ya, lebih lancar ya. Aduh, ya deh. Tapi Bang Hamdi punya pesan gak sih buat anak muda yang juga pengen jadi seorang storyteller gitu ya? Bukan cuman konten kreator aja gitu, tapi bisa menyampaikan cerita, baik itu entah di radio, podcast ataupun melalui video. Ada. Kalau buat yang pengen masuk ke dunia konten kreator atau mungkin storyteller, kalau udah niat nih, coba mulai sekarang, jangan ditunggu nanti karena yakinlah kalau seandainya nanti nggak bakalan jadi. Iya benar. Kalau udah niat sekarang bikin konten, udah bikin sekarang, atau mungkin jadi seorang penyiar ya, udah mulai sekarang gitu ya. Betul. Jangan ditunggu nanti. Jangan ditunggu dulu ada kamera, ada ini, ada itu apa gitu. Betul. Pokoknya kalau diingat langsung bikin. Benar, itu pesan semua konten kreator yang pernah kita undang juga kayak gitu sih sebenarnya. Mulai aja dulu, nggak usah banyak dipikirin. Jangan dipikirin viewersnya gitu. Kayak aku tadi kan di awalnya sepi juga yang nonton. Boleh kok libur 3 tahun juga nggak apa-apa ya. Nanti kita ulang lagi. Iya, hasilnya gitu baru 10 tahun 3 tahun kemudian baru kelihatan hasilnya. Benar banget. Nah, yang terakhir nih, ada tips hidup yang selalu Bang Hamdi pegang nih dalam membuat karya. Apa nih? Ya itu konsisten. Tips hidup sih, prinsip gitu ya, prinsip diri gitu loh. Konsisten aja. Oke, jadi apa yang dilakuin konsisten dan jadi diri sendiri. Jangan mencoba berusaha untuk menjadi orang lain. Oke. Gitu. Karena orang lain, maksudnya kalau diri kita sendiri itu cuma satu di dunia gitu ya. Iya, kita bisa menjual juga. Iya, tanpa kita sadari. Kecuali kalau bikin vlog. Nggak menjual katanya. Kita coba nanti mungkin harus ganti ini dulu ya, ganti modelnya dulu mungkin ya. Apanya? Jadi yang bukan vlognya bahkan, tapi kamu ngamerin orang. Siapa? Kamu. boleh. Pengen ya Allah. Boleh. Aduh. Nanti kalau ada tempat wisata yang baru yang hit, kita bakal barengan. Iya, kamu aja nggak pede, apalagi aku. Udahlah, depan mic aja ya. Oke deh, makasih banyak ya Bang Eno. Sama-sama, udah diundang juga. Ngobrolnya selalu nggak berasa. Nggak berasa waktunya kalau kita ngobrol berdua gitu ya. Udah lebih ya. Betul banget. Tapi nggak apa-apa lah, karena sharingnya tuh penting-penting semua ilmunya. Mudah-mudahan bisa diaplikasiin juga buat teman-teman gitu ya, yang mau juga jadi storyteller di konten-konten kreatornya juga gitu. Karena ini sekarang menjadi salah satu lapangan kerja baru. Iya betul. Ya kan, nggak usah nungguin yang lain. Anak kecil yang sekarang kalau ditanya anak kecil ya,
cita-citanya Pak jadi konten kreator. Konten kreator, bener banget. Jadi gimana pun ya perjalanannya Bang Hamdi tadi, dari balik mikrofon radio sampai sekarang di balik kamera digital gitu ya. Tentunya itu bukan cuma soal teknis aja, tapi tentang menjaga originalitas dalam bercerita. Jadi diri sendiri. Oke. Dari mikrofon yang cuma menyapa lewat suara sampai akhirnya kamera yang menampilkan seluruh warna cara bercerita, ini mungkin aja bisa berubah, tapi semangatnya tuh tetap sama, menghubungkan manusia lewat kisah. Gitu ya. Betul. Asik banget nih. Produser aku nih keren banget deh bikinnya deh. Nah, setiap zaman teman-teman itu punya caranya sendiri untuk bercerita ya. Kalau dulu tuh lewat gelombang radio, sekarang udah bisa dengan layar, jadi tinggal klik juga gitu. Betul. Tapi ada satu hal yang gak pernah berubah, cerita yang jujur selalu menemukan jalannya nanti. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat dan juga penyemangat bahwa dari tempat kita berdiri, di setiap sudut, di setiap cita rasa yang ada, itu selalu ada kisah yang layak untuk dihidupkan. Jangan lupa tetap semangat, tetap berkarya juga, tetap dengarkan suara hati dan teruslah menyalakannya lewat karya. Oke, sekarang waktunya aku buat pamit dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, terus juga subscribe buat yang belum subscribe ya. Subscribe juga boleh channelnya Kreatif Hamdi dan Pro2 Bukit Tinggi ya. RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi ya, nggak Pro2. Sorry. Penyiarnya boleh Pro1, Pro2, Pro4 siapa aja boleh. Tapi yang punya RRI Bukit Tinggi. Oke. RRI Bukit Tinggi. Kita collab jangan lupa ya. Boleh. Ya. Tapi nggak dibayar ya. Gak jadi kalau gitu. Dadah. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi.